Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tambahan materi dari bab 2, yaitu bab persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, yang kemarin kita sudah membahas tentang rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu ini, ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c ini merupakan anggota dari bilangan real. Dan kita juga telah belajar mengenai cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini dibagi menjadi 3. Caranya gimana? Caranya kita menentukan jenis akarnya itu melalui rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan ini disebut juga dengan rumus pembeda. Rumusnya apa? Rumusnya adalah diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, jika sudah dicari, ketemukan nilai D-nya, lalu jika D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar real, tapi kedua akar realnya itu kembar. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu akar-akarnya bersifat hayal atau imajiner. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat ini bukan merupakan anggota bilangan real. Ini contohnya. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana tadi? Dengan menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Yang pertama ada persamaan X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, koefisien dari X kuadrat, dan B-nya koefisien dari X adalah 5. C-nya merupakan konstanta 2, maka diperoleh B kuadrat min 4AC, B-nya tadi 5 kuadrat sama dengan 25, min 4, dikali A tadi 1, dikali C 2, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 2, 8, min 8, 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Nah, ketemu nih diskriminannya 17. 17 itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar real yang berlainan. Selanjutnya, yang contoh B, ini ada X kuadrat min 10X plus 25. Dicari diskriminannya itu, B-nya kan min 10, jadi min 10 kuadrat sama dengan 100. Min 4, A-nya 1, C-nya 25. Jadi, min 4 dikali 1 dikali 25 sama dengan min 100. Jadi, 100 dikurangi 100, 0. Nah, karena D-nya ini sama dengan 0, jadi persamaan ini mempunyai 2 akar real kembar. Kalau nggak percaya, kalian bisa memfaktorkan persamaan ini. Faktornya adalah berapa? X min 5 dikali X min 5. Jadi akarnya itu X sama dengan 5 atau X sama dengan 5. Jadi 2 akar real kembar, terbukti ya. Nah, yang C juga begitu. Ini ketemu D-nya negatif 8. Nah, karena dikurang dari 0, maka persamaan ini yang C tidak mempunyai akar real. Nanti akarnya itu imajiner pasti. Nah, subbab selanjutnya ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita itu dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi kita dapat menentukannya itu tanpa menghitung akar-akarnya dengan cara faktorisasi kemarin, melengkapi fungsi kuadrat atau rumus ABC. Caranya gimana? Nah, ini misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kan memiliki akar-akar X1 dan X2. Rumus X1-nya ini dan rumus X2-nya itu ini. Nah, gimana cara menentukan penjumlahan akar-akarnya? Penjumlahan akar-akarnya kan X1 plus X2. Rumusnya tinggal kita mensubstitusi nilai min B per A.
Nah, contohnya ada di sini. Kita lanjut ke perkaliannya. Perkaliannya jadi kan kalau persamaan kuadrat itu mempunyai akar X1 dan X2, jadi perkaliannya adalah X1 dikalikan X2. Rumusnya C per A. Nah, jadi rumus perkalian akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Ini contohnya. Jika diketahui persamaan kuadrat ini, persamaan ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan nilai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan X1 plus X2. Nah, kita tidak perlu mencari faktornya. Jadi, kita tidak perlu menghitung akar-akarnya satu per satu lalu ditambahkan. Kita cukup menggunakan rumus yang tadi, yaitu min B per A. Ini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah 4. Jadi kalau X1 plus X2 sama dengan min B per A, jadi min B-nya min 2, jadi min 2 per A-nya 1. Min 2 kan, min ketemu min plus. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, kalau hasil kali, jadikan X1 dikalikan X2 sama dengan rumusnya tadi, ini C per A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Jadi 4 per 1 sama dengan 4. Nah, ini kalau disuruh menentukan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, atau penjumlahan dari kuadrat akar-akarnya. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat kita jabarkan dulu. Ini merupakan penjabarannya. Nah, ini yang baris kedua. X1 plus X2 di dalam kurung dikuadratkan, dikurangi 2X1 X2. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, kita bisa mencarinya satu persatu dengan rumus jumlah dan hasil kali tadi. Ini kan dalam bentuk X1 plus X2. Nah, kita cari. Kita tadi sudah mencari, ketemu 2. Tinggal disubstitusi jadi 2 kuadrat. Min 2 dikalikan X1 X2. Nah, kita tadi sudah mencari X1 X2. Hasilnya 4. Jadi 2 dikali 4. Nah, ini 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 2 kali 4, 8. 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Nah, yang selanjutnya ada menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kita kan sudah belajar cara menentukan akar-akarnya. Kalau persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya adalah ini X min 1 dikalikan X min 2. Nah, kalau menyusun persamaan kuadrat baru, itu kita berangkat dari akar-akarnya. Jika diketahui akar, lalu kita disuruh mencari persamaan kuadratnya. Nah, seperti ini. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat diketahui, maka koefisien A, B, dan C pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditentukan. Nah, menyusun persamaan kuadrat baru itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada yang dengan cara menggunakan perkalian faktor. Nah, perkalian faktor ini jika diketahui akar-akarnya. Misal seperti ini. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya negatif 2 dan 3. Jadi kita tinggal mengkalikan faktornya. Jika akar-akarnya min 2 dan 3, maka kan kalau dimasukkan dalam rumus ini, memfaktornya ini, jadi X plus 2, lawannya ini, lawan tanda dari akar-akarnya. Yang kedua, X min 3. Nah, kayak ini X plus 2 dikalikan X min 3. Lalu ini dikalikan, pelangi, X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, lalu 2 dikali X, 2X, lalu 2 dikalikan min 3, min 6. Nah, ini yang sejenis kita kelompokkan. Ini X kuadrat nggak ada temennya, jadi tetap. Lalu min 3X yang sama-sama mempunyai X ini, jadi min 3X ditambah 2X, tinggal min X. Lalu min 6 tetap, jadi persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min X min 6. Nah, yang kedua ada cara menyusun persamaan kuadrat
menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar tadi. Jika sudah diketahui akar-akarnya atau penjumlahan dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat, kita dapat menyusun persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus ini. X kuadrat min penjumlahan akarnya X dikalikan X plus hasil kali akar-akarnya. Nah, ini kan seperti cara saat kita mau mencari akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang tengah ini koefisien X merupakan penjumlahan akar. Nah, yang C merupakan perkalian akar. Ini ada contohnya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan negatif 6. Nah, ini tadi menggunakan cara yang pertama, pemfaktoran itu juga bisa. Nah, kalau kita mau menggunakan cara yang ini juga bisa. X1-nya sama dengan negatif 5, X2-nya sama dengan negatif 6. Nah, penjumlahan X1 ditambah X2, min 5 ditambah min 6 sama dengan min 11. Lalu perkaliannya, min 5 dikali min 6 sama dengan 30. Tinggal kita substitusi ke sini. X kuadrat min, tadi hasilnya min 11. Tadi min 11 X plus X1, X2-nya hasilnya 30 sama dengan 0. Ini min ketemu min jadi plus, jadi X kuadrat plus 11X plus 30. Nah, ini caranya itu lebih simpel. Ini buat kalian yang misal males untuk perkalian faktor, itu bisa pakai cara yang ini. Yang ketiga, ada menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, jadi itu nanti di soal misal diketahui dua persamaan kuadrat gitu. Nah, yang pertama ini contohnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Rumusnya menggunakan, kalau K kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat lain, itu rumusnya tinggal A, ini A, dikalikan X plus K, kurangnya tadi, dikuadratkan, plus B dikalikan X plus K, ini, terus plus C. Nah, ini A-nya ini dari persamaan kuadrat yang ini, B-nya juga, C-nya juga, X-nya ini tetap variabel X, K-nya ini nanti di soal pasti ada berapa kurangnya, tinggal disubstitusi, lalu ini dikuadratkan dan ini dikalikan, tinggal dioperasikan nanti ketemu persamaannya. Nah, yang kedua, ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya K lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau K lebihnya itu dikurangi. Ini tadi kan K kurangnya, ini ditambah. Kalau K lebihnya dikurangi. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya N kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Kalau N kali, kita tinggal menyisipkannya itu di yang ini, penjumlahan sama perkaliannya. Jadi A-nya itu AX, ini AX kuadrat, plus B dikalikan N, X plus C, N kuadrat, sama dengan 0. Nah, yang keempat, ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan lawan dari akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya lawan ini, jika akar-akarnya yang pertama itu 3, nah, lawannya merupakan negatif 3, begitu. Rumusnya adalah AX kuadrat min BX plus C. Jadi, tandanya berganti yang punyanya B. Nah, kalau yang 5, persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat. Kebalikan itu, misal 2, kebalikannya dari 2 adalah 1/2, gitu. Rumusnya adalah CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Jadi dibalik koefisien X kuadratnya pindah jadi C, terus konstanta C pindah jadi koefisien X kuadrat. Yang keenam, ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0.
Nah, cara mencarinya dengan rumus ini yaitu A kuadrat X kuadrat min B kuadrat min 2 dikali AC dikalikan X plus C kuadrat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kuadrat. Kita harus bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di kelas 8 kan kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear yang disubstitusi itu titiknya lalu digambar. Nah, ini kalau fungsi kuadrat itu gambarnya berbeda dengan fungsi linear. Kalau fungsi linear kan grafiknya berupa garis lurus. Nah, kalau fungsi kuadrat grafiknya itu nanti berupa parabola. Langkah-langkahnya, yang pertama itu ada menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari persamaan kuadrat ini, AX kuadrat plus BX plus C, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya, kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka ordinat titik tersebut adalah 0. Ordinat ini merupakan titik pada sumbu Y, jadi Y-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kan tadi fungsinya, kalau fungsi kuadrat itu bentuknya fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, jadi y-nya sama dengan 0, tinggal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan titik potong x itu kita sama saja mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Nanti kan diperoleh akar-akarnya itu x1 dan x2. Nah, titik potong terhadap sumbu x itu akan menjadi x1,0 dan x2,0. Terus, selanjutnya kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Kalau terhadap sumbu y, maka apsis titik tersebut adalah 0. Apsis ini merupakan titik pada sumbu x. Jadi, x-nya itu sama dengan 0. Caranya, kalau kita mau mencari titik potong pada sumbu y, kita cukup dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke persamaan kuadrat tadi, ini y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, x-nya sama dengan 0. Jadi, ini 0, ini 0 plus c, tinggal c. Jadi titik potong suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c terhadap sumbu y adalah 0, c. Yang kedua, setelah kita menentukan titik potong terhadap sumbu x dan y, kita harus menentukan titik balik atau titik puncak parabola. Nah, titik balik atau titik puncak ini merupakan titik yang di ujung, kan grafiknya itu berupa parabola, nanti melengkung gitu. Jadi ini merupakan titik yang paling ujung gitu. Titik balik ini disebut juga dengan titik ekstrim. Nah, titik ekstrim atau titik balik ini merupakan koordinat dengan apsis atau titik X berupa nilai sumbu dan ordinat atau titik pada Y berupa nilai ekstrim. Nah, ini rumusnya. Jika persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, jadi titik ekstrimnya atau titik balik ini merupakan min B per 2A, min D per 4A. Jadi X-nya ini, Y-nya ini rumusnya. Nah, min B per 2A adalah X, D-nya dijabarkan jadi min B kuadrat min 4AC per 4A, ini koordinat di sumbu Y. Nah, rumus tersebut digunakan untuk menentukan sumbu simetri dan merupakan nilai ekstrim fungsi kuadrat. Sumbu simetri itu X-nya dan nilai ekstrimnya itu Y-nya. Nah, ini contohnya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 per 2. Persamaan sumbu simetrinya tadi menggunakan koordinat x pada titik balik, yaitu min b per 2a. Ini b-nya adalah negatif 4, a-nya adalah 1. Jadi min 4 per 2 dikalikan a-nya 1. Jadi min ketemu min plus 4 per 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, nilai optimum tadi, nilai ekstrim itu koordinat dari y, yaitu min D per 4A. Nah,
Nah, ini simbolnya nilai optimum, min 0. Terus D-nya kan D-nya itu B kuadrat min 4AC. Jadi disubstitusi B-nya tadi min 4, min 4 kuadrat, min 4 dikali A-nya 1, C-nya 1 per 2. Dikalikan per 4 dikali A, A-nya 1. Jadi min 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 4 kali 1 dikali 1 per 2, ini dicoret, tinggal 2. Jadi 16 dikurangi 2. 16 dikurangi 2 adalah 14. 14 per 4. Terus dibagi menjadi sederhanakan dengan cara dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 4 dibagi 2, 2. Ini min, jadi min 7 per 2. Jadi titik optimumnya adalah X, Y tadi. X-nya ketemu 2, Y-nya min 7 per 2. Nah, dengan melihat fungsi kuadrat yang tadi itu ax kuadrat plus bx plus c, kita dapat meramal arahnya dari grafik atau gambar dari grafik tersebut. Nah, jika A-nya itu lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Titik baliknya minimum. Kalau grafik terbuka ke atas berarti bentuknya seperti huruf U gini. Nah, titik baliknya kan berada di bawah sendiri, jadi titik baliknya minimum. Kalau A kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah, titik baliknya maksimum. Kalau terbuka ke bawah seperti huruf N, titik baliknya kan pasti di atas, jadi maksimum. Nah, jika A dikalikan B itu lebih dari 0, titik balik terletak di kiri sumbu Y. Kalau A dikali B kurang dari 0, maka titik baliknya terletak di kanan sumbu Y. Jika B-nya itu sama dengan 0 atau tidak mempunyai B, maka titik baliknya itu ada tepat di sumbu Y. Nah, kalau C-nya lebih dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Jika C kurang dari 0, grafik itu pasti akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nah, jika C sama dengan 0, grafik akan melalui titik asal atau titik 0,0. Nah, lalu setelah kita melalui dua tahap tadi, lalu kita menghubungkan titik-titik yang telah ditentukan sehingga menghasilkan grafik bentuk parabola. Tadi kita sudah mempunyai titik potong dari sumbu X dan Y, lalu kita sudah mempunyai titik balik atau titik puncak. Lalu kita hubungkan dari titik-titik itu. Ini ada jenis-jenis fungsi kuadrat khusus. Ini ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Itu merupakan fungsi yang paling sederhana karena B sama C-nya itu sama dengan 0. Nah, sifat dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ini dengan pedoman nilai A, maka kita dapat menentukan jenis kurva. Jika A-nya itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas atau cekung ke atas, memiliki puncak terendah atau ekstrim minimum seperti tadi. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Titik baliknya adalah minimum maksimum kalau terbuka ke bawah. Besar kecilnya nilai A ini menentukan bentuk kurva. Semakin besar nilai A, makin sempit bentuk parabola. Makin kecil nilai A, makin lebar bentuk parabola. Jika besar makin sempit, jika kecil makin lebar. Ini nilai A-nya mutlak ya, jadi kalau misal A-nya kurang dari 0, misal ini Y sama dengan min 2x kuadrat, jadi A-nya itu 2, semakin besar. Terus ada juga min 4x kuadrat, jadi A-nya sama dengan 4 di mutlak, jadi 2 sama 4, yang 4 semakin besar akan lebih sempit dari yang 2x kuadrat. Nah, seperti ini contohnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat serta Y sama dengan 2X kuadrat. Langkah pertama, substitusi nilai X ke dalam fungsi kuadrat. Ini seperti saat menggambar grafik fungsi linear. Ini X-nya disubstitusi, ambil nilai berapa, min 2, min 1, 0, 1, 2, disubstitusi, ketemu nih titiknya, lalu digambar. Terus ini juga sama, ini juga sama. Lalu kita plot
ini tadi yang titik-titik-titik ini punyanya Y sama dengan 2x kuadrat, terus yang agak tipis ini punyanya Y sama dengan x kuadrat, lalu yang tebal ini punyanya Y sama dengan setengah kuadrat. Nah, semakin besar A-nya, semakin sempit. Semakin kecil A-nya, semakin lebar. Nah, ini kan yang paling besar 2. Ini A-nya ada 2, 1 sama setengah. Yang paling besar 2. Nah, 2-nya ini paling sempit. Nah, ini yang paling besar setengah. Parabolanya setengah ini yang paling lebar. Nah, lalu ini yang kedua ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C. Ini nilai B-nya sama dengan 0. Nah, dapat digambarkan dengan mensubstitusikan beberapa nilai X ke dalam fungsi yang dimaksud. Jadi sama kayak tadi. Disubstitusi, kita cari nilai X-nya, disubstitusi lalu ketemu titiknya, baru digambar. Lalu selanjutnya ini ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, ini C-nya yang 0. Nilai B pada fungsi ini menentukan letak sumbu simetri, yaitu sebagai berikut. Nah, jika A-nya itu lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya ini ada di kanannya sumbu Y. Kalau B-nya sama dengan 0, A-nya lebih dari 0, maka sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Kalau A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, maka sumbu simetrinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya ada di kiri sumbu Y. Kalau A-nya kurang dari 0, B sama dengan 0, tetap tepat di sumbu Y sama. Nah, ini A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, maka sumbu simetrinya ada di kanannya, jadi kebalikannya. Karena ini kan A kurang dari 0. A kurang dari 0, maka parabola menghadap ke bawah. Titik baliknya maksimum. A lebih dari 0, parabola menghadap ke atas. Titik baliknya minimum di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika tanda B dan A sama, puncak grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A dan B-nya tandanya sama, ini A lebih dari 0, maka B-nya lebih dari 0 yang ini, maka puncak grafiknya ada di kiri sumbu Y. Ini di kiri, betul. Ini A kurang dari 0, B-nya juga kurang dari 0, di kiri. Nah, yang kedua ada jika B sama dengan 0, puncak grafik berada pada sumbu Y, yang ini. Jika tanda B dan A berbeda, puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini A kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, tandanya berbeda, ada di kanannya. Ini A lebih dari 0, ini B kurang dari 0, tandanya beda, ada di kanannya juga. Selanjutnya ada menentukan rumus fungsi kuadrat. Ini yang pertama jika titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y diketahui. Jadi, jika titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y diketahui, lalu kita disuruh menentukan rumus fungsi kuadratnya. Rumusnya adalah ini, Y sama dengan A dikalikan X min X1 dikali X min X2. Nah, jika X1-nya ini merupakan titik X1 dan X2 ini merupakan titik potong pada sumbu X. Jika grafik memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sembarang titik X3,Y3, maka grafik persamaannya adalah ini, memakai rumus ini. Grafik di samping memotong sumbu X di memotong sumbu X, berarti ini di min 2,0 dan 3,0. Kalau memotong sumbu X berarti titik Y-nya sama dengan 0. Dan melalui titik ini 1,6. Lalu kita harus mencari persamaan dari grafik ini. Dengan rumus ini, yang pertama kita harus mencari nilai A-nya dulu. Kan A-nya belum diketahui. Jadi Y sama dengan A dikali X min X1, X min X2. Y-nya ini menggunakan titik yang dilalui. Y-nya adalah 6. A belum diketahui, mau dicari. X-nya ini
adalah titik yang dilalui, X-nya 1. Min X1 titik potongnya min 2. Ini min 2. Ini X-nya tadi 1. Min X2 titik potong yang kedua adalah 3. Lalu dikalikan, ini min ketemu min plus, jadi 1 plus 2 sama dengan 3. 1 min 3 sama dengan min 2. 3 dikali min 2 sama dengan min 6, jadi min 6A. Lalu A sama dengan 6 dibagi min 6, sama dengan negatif min 1. Nah, kemudian nilai A ini disubstitusikan ke yang ini, Y sama dengan A X min 2 dikalikan X min 3. Ini Y-nya tetap, X-nya juga tetap. Tadi kita kan mensubstitusi titik yang dilalui ke dalam Y dan X gunanya untuk mencari nilai A. Jika nilai A-nya sudah diketahui, maka Y sama X-nya ini tetap. Jadi Y sama dengan A-nya min 1 dikalikan X min titik potongnya tadi min 2, titik potong yang kedua adalah 3. Ini min ketemu min plus. Lalu ini dikalikan X kuadrat min 3X. Ini plus 2 dikali X plus 2X plus 2 dikali min 3 min 6. Ini X kuadrat min X min 6 lalu dikalikan min 1. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Jadi persamaan grafik ini adalah Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Nah, yang kedua, jika ada titik potong fungsi kuadrat di sumbu X dan titik puncak diketahui. Nah, jika fungsi kuadrat itu memotong sumbu X, maka titiknya kan pasti ini berupa angka P, 0 dan Q, 0. Maka fungsi kuadrat tersebut dapat ditulis menjadi Fx sama dengan A, X min P, X min Q, kayak tadi. Nah, fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di, yang ini contohnya memotong sumbu X di min 1,0. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat, ini puncaknya 1, min 4. Yang pertama, langkah-langkahnya itu memisahkan fungsi kuadratnya adalah ini, AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Lalu yang kedua, dari grafik tersebut diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Kita tahu dari mana sumbu simetri tadi kan merupakan titik X pada titik balik atau titik puncak. Titik puncak kan 1, negatif 4. Jadi sumbu simetrinya yang X ini 1. X sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan koordinat min 1,0 terhadap garis sumbu simetrinya tadi, X sama dengan 1, yaitu pada koordinat 3,0. Ini kan min 1 ke garis X sama dengan 1 berjarak 1, 2, berjarak 2. Jadi, menurut sifat pencerminan, maka titik potong sumbu X yang di sisi lain ini juga pasti berjarak 2 dari sumbu simetri 1, 2. Jadi 3,0 titik potong pada sumbu X yang lain. Nah, dengan demikian, fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan, ini memakai rumus yang diketahui titik potong pada sumbu X tadi, A X plus 1, tadi kan X min 1, sehingga min ketemu min plus X plus 1 dikalikan X min yang titik potong kedua 3. Nah, karena titik puncak berada pada titik 1, min 4, maka diperoleh F1 sama dengan min 4. Jadi, kalau ini kan melalui titik puncak ini. Kalau kita substitusi nilai X pada persamaan fungsi kuadrat ini, nanti Y-nya itu pasti ketemu min 4. Jadi, ini F1 sama dengan min 4. Jadi, kita mensubstitusinya F1 sama dengan A, X-nya diganti 1, yang ini jadi 1 plus 1, ini 1 min 3. F1 tadi sama dengan min 4. Min 4 sama dengan A dikali 1 plus 1, 2. Dikali 1 min 3, min 2. Jadi 2 dikali min 2, min 4. Jadi A-nya ketemu min 4 dibagi min 4 sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan A-nya ini 1,
X plus 1, X min 3, lalu dikalikan. X kuadrat hasilnya ini adalah X kuadrat min 2X min 3. Nah, yang ketiga, jika ada titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y dan titik puncak diketahui. Tadi titik potong di sumbu X dan titik puncak, sekarang titik potong sumbu Y dan titik puncak. Jika fungsi kuadrat itu memotong sumbu Y, maka X-nya kan 0, jadi memotong sumbu Y-nya itu di 0,R. Maka diperoleh F0 sama dengan R dengan mensubstitusi nilai 0 pada Fx. Kan X-nya nilainya 0. Nanti hasil Y-nya itu pasti R. Diperoleh F0 ini bentuk umumnya dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. X-nya disubstitusi menjadi 0 sehingga sama dengan C. Sehingga diperoleh C itu sama dengan R. Itu pasti. Nah, ini contohnya. Diketahui grafik ini. Dari grafik ini, fungsi kuadrat itu memotong sumbu Y di 0,3. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada pada koordinat ini berapa? Min 2,1. Yang pertama langkahnya memisalkan fungsinya, yakni bentuk umum dari fungsi kuadrat ini X kuadrat plus B plus C. Lalu dari grafik di atas diperoleh sumbu simetrinya, yaitu pada titik puncaknya, jadi ini X sama dengan min 2. Berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X2, maka titik potong pada sumbu Y maka titik yang pencerminannya ini, yang lain ini adalah ini berjarak berapa dari min 2? 1, 2. Jadi di sini 1, 2, min 4. Jadi min 4, Y-nya lurusnya ini, min 4,3. Lalu kita min 4,3 ini merupakan titik yang dilalui grafik ini kan. Lalu yang langkah ketiga adalah sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik koordinat. Kita sudah mempunyai 3 titik yang dilalui grafik. Yang pertama memotong titik potong sumbu Y yaitu 0,3, lalu titik puncaknya min 2,1 dan titik yang ketiga tadi pencerminan dari 0,3 yaitu min 4,3. Nah, karena grafik melewati titik 0,3, maka C-nya tadi sama dengan 3 yang ini. Nah, C sama dengan R, C sama dengan R, titik potong sumbu Y. Jadi R-nya itu sama dengan 3, atau C-nya sama dengan 3. Nah, untuk titik min 2,1, kita substitusikan X-nya min 2, Y-nya 1. Dari fungsi ini, AX kuadrat plus B plus C sama dengan Y. A, X-nya min 2 kuadrat, min B dikali X-nya min 2. Ini plus B dikali min 2, jadi min 2B. Plus C-nya, ini tadi C-nya 3. Y-nya 1, ini disubstitusi. Lalu dioperasikan, menghasilkan B sama dengan 2A plus 1. Lalu, sumbu simetri kan rumusnya min B per 2A. Nah, kita tadi sudah tahu kalau sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan, nah ini garis X sama dengan min 2. Jadi kita substitusi ke rumus ini. Min B per 2A sama dengan min 2. Berhubung B-nya tadi kita sudah menemukan rumus ini, disubstitusi min 2A plus 1 per 2A sama dengan min 2. Lalu ini pindah ke sini, jadi dikali min 4A sama dengan min 2A plus 1. Dioperasikan, menghasilkan A sama dengan 1 per 2. Nah, tadi kan B-nya sama dengan 2A plus 1 belum diketahui. Kita substitusi nilai A-nya. 2 dikali setengah plus 1. Ini tinggal 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi B-nya sama dengan 2. Kita sudah mempunyai nilai A, B, dan C. Maka didapatkan fungsi kuadrat Fx sama dengan A-nya tadi setengah X kuadrat plus BX, B-nya 2, plus C sama dengan 3. Jadi setengah X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, yang ketiga ini jika diketahui 3 koordinat berbeda. Jika fungsi kuadrat melalui koordinat P, Q, maka diperoleh Fp, X-nya disubstitusi menjadi P,
nanti nilai Y-nya pasti Q, sama dengan Q. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui fungsi kuadrat yang melalui 3 koordinat berbeda. Berapa aja ini? Ini, titik potong sumbu Y, berarti 0,1. Ini. Lalu melalui titik ini, 1,3. Lalu melalui titik ini juga 2,7. Nah, langkah-langkahnya untuk mencari persamaan grafik ini, yang pertama, memisalkan fungsi dengan bentuk umum ini. Lalu, karena melewati koordinat titik 0,1, 1,3, dan 2,7, diperoleh F0, F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 7. Lalu disubstitusi ke persamaan ini, F0, X-nya diganti 0 semua, jadikan A dikali 0, B dikali 0 plus C. Jadi tinggal C sama dengan 1. Nah, ini F0 sama dengan 1. Nah, ini F0 tinggal C sama dengan 1. Diperoleh fungsi Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 1. Lalu, yang ini F1 sama dengan 3. X-nya diganti 1. Jadi, AX kuadrat plus BX plus C. Tadi kan sudah diketahui C-nya sama dengan 1 melalui titik 0,1 di substitusian di sini. Jadi ini A 1 kuadrat sama dengan 1, tetap A plus B plus 1 sama dengan ini Y-nya 3. Diperoleh persamaan A plus B ini pindah ruas jadi 2. A plus B sama dengan 2. Nah, ini kita sudah mendapat C sama dengan 1 dan A plus B sama dengan 2. Lalu yang ini jadi F2 sama dengan 7. F2 sama dengan 7, X-nya diganti 2, AX kuadrat plus BX plus C, C-nya kan 1, sama dengan 7. Sehingga ini 2 kuadrat 4A plus 2B plus 1 sama dengan 7, diperoleh persamaan 4A plus 2B, ini pindah ruas sama dengan 6. Nah, dengan mensubstitusi nilai A sama dengan 2 min B dari ini, A-nya B-nya pindah ruas jadi A sama dengan 2 min B. Ke persamaan ini diperoleh B sama dengan 1. Nah, dengan mensubstitusi nilai B sama dengan 1 ke persamaan A ini, diperoleh 2 min 1, A-nya sama dengan 1. Jadi, kita sudah mempunyai nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadilah fungsi kuadrat. Yang terbentuk adalah Fx sama dengan X kuadrat, A-nya 1, X kuadrat plus BX, jadi plus X plus 1. Nah, yang selanjutnya ini ada penerapan fungsi kuadrat, bisa kalian baca sendiri. Ada banyak penerapan fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian membaca dan memahami video ini, menyimak dan memahami video ini, silakan kalian kerjakan ulangan harian bab 1 dan 2 yang telah saya bagikan linknya di Google Form. Silakan kalian kerjakan dengan jujur sejujur-jujurnya, karena ulangan harian ini merupakan tolak ukur dari pengetahuan kalian sendiri. Jadi jika kalian itu janjian mencontek, pasti yang rugi adalah kalian sendiri. Semangat!